Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Ittiba', pada kesempatan bahagia ini kita melanjutkan bahasan kita dari surat Al-Baqarah masih, dan kita lanjut pada ayat yang ke-40. Ayat ke-40 dan seterusnya berbicara tentang Bani Israel. Kita tahu bahwasanya surat Al-Baqarah ayat-ayat ini turun Madaniyah, yaitu turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke kota Madinah. Makanya di awal-awal surat disebut tentang orang munafik, ya. Karena orang munafik baru muncul di kota Madinah. Di Mekah tidak ada orang munafik, ya. Kemudian di Madinah juga Nabi SAW bertetangga dengan orang-orang Yahudi, ya, yang mereka terdiri atas 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah untuk menantikan kedatangan Rasulullah SAW, karena telah tertulis dalam ilmu mereka, apakah lewat Taurat ataukah pemberitahuan dari ulama-ulama mereka, bahwasanya Nabi terakhir itu akan berhijrah ke kota yang penuh dengan korma. Makanya ketika Salman Al-Farisi, sebagaimana kisahnya yang panjang, ingin mencari kebenaran, maka dia ditunjukkan oleh pendeta-pendeta sampai akhirnya ditunjukkan bahwasanya akan tiba Nabi terakhir yang dia akan berhijrah ke daerah yang penuh dengan korma. Ternyata tempat tersebut adalah daerah Madinah. Oleh karenanya orang Yahudi mereka benar-benar ngerti akan hal tersebut, sehingga mereka sengaja bermukim di kota Madinah untuk menunggu kedatangan Nabi tersebut. Tetapi ketika datang Rasulullah SAW, mereka tidak beriman. Allah mulai menyebutkan tentang mereka, tentang bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-40, Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah kamu harus tunduk atau takut. Dan ini Allah mulai menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel dan mengingatkan tentang janji yang Allah sudah ambil dari mereka. Adapun firman Allah, ya Bani Israel, wahai keturunan Israel. Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan sebagian ulama disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tidak ada Nabi yang memiliki 2 nama, ya, kecuali Yakub dan Nabi Muhammad SAW. Muhammad namanya banyak, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Hashir, ada yang lainnya. Ada Mutawakkil, tetapi yang selain Nabi Muhammad SAW memiliki nama 2, cuma 1, yaitu Yakub. Yakub disebut Nabi Yakub, disebut juga Israel, disebut juga dengan Israel. Maka anak keturunannya disebut dengan Bani Israel. Karena kita tahu Yakub itu adalah bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ishak, dan punya anak juga namanya Ismail. Dari Ismail turunlah keturunannya adalah Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak punya anak nama Yakub, dari Yakub punya anak 12 orang. 12 orang itulah Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Yusuf Binyamin, yang ibu mereka adalah Rahil, kemudian 10 lainnya dari 3 wanita yang lain dari istri Yakub. Yakub disebutkan memiliki anak 12 dari 4 wanita. Dari 4 wanita lahirlah 12 anak. 12 anak itulah yang merupakan Bani Israel. Semua orang Bani Israel harus keturunan mereka, sehingga mereka disebut dengan 12 asbat, yaitu 12 keturunan, 12 suku. Ketika Allah berfirman, ya Bani Israel dalam surat Al-Baqarah, wahai anak-anak Israel, wahai Bani Israel. Siapa yang dimaksud? Kata para ulama yang dimaksud adalah Yahudi di zaman Nabi SAW dan juga Nasara. Ya, karena Nasara juga Bani Israel. Asalnya adalah Bani Israel, tetapi kemudian agama mereka menjadi internasional. Agama mereka menjadi internasional sehingga menjadi semua siapa saja bisa masuk dalam agama Nasara. Padahal ini menyelisihi kebiasaan mereka, bahwasanya asalnya agama Bani Israel untuk mereka saja, bukan untuk seluruh suku, ya. Dan Nabi SAW mengatakan,
wa kana nabiyyu qabli yub'atsu ila qaumihi wa bu'itsu ila nasi kafah. Nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh karenanya orang Yahudi tidak suka dengan Nasara. Kenapa? Karena Nasara menjadikan agama mereka agama internasional, semua orang boleh masuk. Adapun Yahudi yang mereka aslinya, mereka tahu bahwasanya agama mereka khusus buat mereka, khusus buat Bani Israel. Oleh karenanya firman Allah, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, tentunya yang pertama masuk adalah orang Yahudi yang mereka tetap menjaga suku mereka dari Bani Israel. Demikian juga masuk ke Nasara yang masih asli dari Bani Israel. Adapun Nasara yang bukan dari Bani Israel maka tidak termasuk dalam ayat ini. Tidak termasuk dalam ayat ini. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah ya tentang nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Nikmat sini mufrad, tetapi ketika diidhafahkan kepada dhamir mutakallim yaitu pembicara nikmatku, ya, maka ini meskipun dia tunggal tetapi memberikan faedah keumuman. Ini dibahas dalam usul fikih ya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi, kalau kalian menghitung nikmat Allah, ya, maksudnya apa? Nikmat Allah. Meskipun disebut secara mufrad tapi dia plural. Ketika disebut kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia artinya kalau kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Jadi uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, ya. Terlalu banyak ya. Nanti akan Allah perinci setelah ini bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, banyak sekali kepada Bani Israel. Ya. Kemudian kata Allah, wa aufu bi ahdi, ya. Penuhilah janjimu kepadaku, ufi bi ahdikum, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaknya kalian takut, ya. Apa janji yang Allah ingatkan kepada Bani Israel, ya? Janji yang Allah sudah ambil dari Bani Israel, ya. Banyak ya, di antaranya yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 12, "Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalat." Ya. Sungguh Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, ya. Dan Allah mengutus dari mereka ada 12 wakil. Kemudian kata Allah, "Wa qala Allah inni ma'akum." Ini janji Allah, aku akan bersama kalian. Syaratnya apa? La in aqamtumus shalata. Kalau kalian tegakkan salat. Wa ataitumuz zakata, dan kalian membayar zakat. Wa amantum bi rusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzartumuhum, dan kalian akan menolong rasul-rasul yang datang. Ya, wa aqratumullaha qardan hasanan, dan kalian juga memberi sedekah, itu pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya sedekah, ya. Jadi inilah di antara janji-janji yang Allah sudah ambil dari Bani Israel, maka Allah ingatkan. Sudah banyak nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janji yang kalian telah janjikan kepadaku, ya. Tadi di antaranya memberikan salat, bayar zakat, ya. Di antaranya adalah beriman kepada Rasul-Rasul yang akan datang. Dan di antara Rasul tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau janji mereka untuk menegakkan Taurat, ya. Kalau kalian berhukum dengan Taurat dengan benar, maka aku akan bersama kalian, aku akan menolong kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaknya kalian takut, ya. Jangan takut kepada manusia sehingga kalian akhirnya mengingkari janji kalian dan akhirnya merubah hukum-hukum Taurat kalian karena takut kepada manusia. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kepada apa yang aku telah turunkan yang membenarkan apa yang ada pada kalian, itu Al-Quran. Aku sudah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran tersebut membenarkan Taurat yang ada pada kalian, ya. Maka berimanlah dengan Al-Quran tersebut. Wa aminu bima anzaltu, berimanlah dengan apa yang telah aku turunkan, maksudnya Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang Al-Quran tersebut telah membenarkan apa yang bersama kalian, maksudnya membenarkan Taurat kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Wa iyaya fattaqun, dan bertakwalah kepadaku, Di sini
Allah mengingatkan kepada mereka ya untuk beriman kepada Al-Qur'an. Ya, sebagaimana janji mereka untuk beriman kepada para rasul yang datang, demikian juga kitab yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut. Kemudian kata Allah, keistimewaan Al-Qur'an, Al-Qur'an membenarkan Taurat, membenarkan kitab-kitab terdahulu, bahwasanya benar telah ada kitab-kitab terdahulu. Artinya apa? Kalau kalian beriman dengan Al-Qur'an, sungguhnya kalian beruntung. Apa yang kalian jalani selama ini benar. Kenapa? Karena Al-Qur'an membenarkan apa yang kalian bawa. Ya. Tapi sekarang sudah datang Nabi baru, kalian harus beriman kepada Nabi selanjutnya. Ya. Sebagaimana telah berlaku sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam diturunkan Taurat, kemudian antara Nabi Musa dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad banyak nabi. Ya. Banyak nabi yang kalian imani. Nah, datang Nabi yang baru, kalian imani. Datang Nabi yang baru, kalian imani. Dan selalu kalian beriman. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, kenapa kalian tidak beriman? Padahal kalian telah mengetahui tentang Rasulullah SAW. Bahkan kalian sudah menanti-nanti kedatangannya. Bahkan Bani Israel sesumbar ketika berperang dengan kaum musyrikin dari suku Aus Khazraj sebelum mereka masuk Islam, sebelum mereka jadi kaum Ansar, dulu mereka sering disumbar. Kata orang-orang Yahudi, akan datang seorang Nabi yang kami akan bersama Nabi tersebut memerangi kalian. Ya. Sering mereka mengucapkan demikian. Ketika datang Nabi tersebut, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang yang sudah mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nanti, yang mereka kenali itu sudah benar nabinya, kafaru bih, mereka pun kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru musuh mereka kaum suku Aus Khazraj akhirnya beriman menjadi kaum Ansar. Maka Allah mencela mereka, kata Allah, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Al-Qur'an atau dan kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh, harusnya kalian yang pertama kali beriman karena kalian yang pertama kali tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mana suku Aus tahu? Mana suku Khazraj tahu? Maka mana kaum Muhajirin tahu? Orang-orang Arab mana tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih tahu tentang Muhammad, tentang Al-Qur'an? Yang lebih tahu tentang Muhammad adalah kalian Bani Israel. Bahkan Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi kalian benar-benar di atas ilmu pengetahuan. Maka Allah cela wala takunu awwala kafirin bi. Jangan kalian menjadi yang pertama kali kafir kepada nabi tersebut. Bihi di sini ada yang menafsirkan bil Quran, jangan kalian menjadi yang pertama kafir kepada Al-Quran. Ada yang mengatakan bil Rasul, jangan kalian kafir kepada Muhammad, dan dua-duanya saling melazimi. Dia tafsirkan Al-Quran atau ditafsirkan Nabi Muhammad SAW saling melazimkan. Jadi ini celaan Allah kepada Bani Israel. Saya ulangi, harusnya kalian yang pertama kali beriman. Kalau kalian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kalian beruntung. Kenapa selama ini kalian beriman kepada Taurat? Dan Al-Quran membenarkan Taurat. Tetapi kenyataannya mereka tidak beriman kepada Nabi dan juga tidak beriman kepada Al-Quran. Makanya mereka disebut dengan ghairil maqdub, al-maqdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dikatakan al-maqdub alaihim? Karena mereka tahu dan mereka tidak mengamalkannya. Sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak lain mereka tidak beriman kepada Nabi kecuali karena Rasulullah SAW dari suku Arab. Dari suku Arab. Mereka maunya Nabi dari Bani Israel. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila." Janganlah kalian menukarkan atau menjual ayat-ayatku tsamanan qalila, dengan harga yang murah, sedikit. Di sini artinya maksudnya jangan kalian merubah-rubah Taurat sesuai dengan keinginan sebagian orang. Untuk mendapatkan ridho sebagian orang, kemudian kalian diberi dengan upah dunia. Ya. Di sini kata sebagian ulama, Allah menamakan dunia dengan qalil. Samanan qalila, dengan dunia. Maksudnya samanan qalil itu jangan kalian rubah ayat-ayatku, kalian jual, kalian rubah atau kalian tambah-tambah ayat palsu untuk ditukarkan dengan samanan qalila, dengan harga yang murah, maksudnya dengan dunia. Ini isyarat kepada kita atau peringatan kepada kita bahwasanya dunia semuanya adalah sedikit. Mau sebanyak apapun dunia adalah sedikit. Bagaimana tidak sedikit? Nabi SAW mengatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa biha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Ya. Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada mimma talat alaihi syams. Perkara yang lebih baik daripada dunia yang matahari terbit di atasnya. Itu subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya. Ya, dunia ini mau sebanyak apapun dia nilainya sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan di surga. Maka Allah mengatakan jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, yaitu dengan dunia. Wa iyaya fattakun, takutlah kepadaku. Jangan takut kepada manusia.
Jangan takut dengan omongan manusia, jangan terbawa dengan audiens, jangan. Jangan mengikuti selera masyarakat. Ya. Ikutlah ya, takutlah kepada aku dan jangan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika membahas tentang wala tasyaru bi ayati tsamanan qalilah, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, ya. Maka beliau mengatakan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dahulu, ya. Jadi saya ulangi ayat ini, maksudnya jangan kalian rubah-rubah isi Taurat, ya. Dalam Taurat sudah ada beberapa ayat misalnya tentang rajam, kalian rubah. Yang berzina dirajam, kalian rubah. Itu kalian sembunyikan. Dalam Taurat ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya Nabi Muhammad SAW, tapi kalian sembunyikan atau kalian rubah atau kalian buang hanya untuk mencari dunia. Tetapi Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan beberapa sifat orang-orang pendeta-pendeta Bani Israel, ya. Di antaranya mereka kerjaannya adalah mengajarkan Taurat, ya, dengan bayaran. Mereka tidak mau mengajar Taurat kecuali dibayar. Ini di antara tafsiran ayat ini, ya. Di antaranya mereka tidak mau mengajar kecuali dengan dibayar. Sehingga akhirnya para ulama khilaf, ya, tentang permasalahan, ya, apakah boleh enggak seorang mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain kemudian dengan ujrah, dengan upah, ya. Karena Allah mencela Bani Israel, pendeta-pendeta mereka demikian. Rahib-rahib mereka dahulu mengajarkan Taurat dengan mempersyaratkan upah. Maka Allah tegur, di antara tegurannya wala tasyaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian jual ayat kami dengan harga yang murah. Maka sebagian ulama melarang, ya, seperti pendapat Az-Zuhri. Az-Zuhri dan Ashabur Ra'yi itu dari sebagian ulama Hanafiyah, ya. Mereka melarang bahwasanya tidak boleh seorang mengajarkan Al-Qur'an dengan mengambil upah, ya. Mereka berdalil dengan ayat ini, wala tasyaru bi ayati tsamanan qalila. Dan ini kebiasaan orang-orang pendeta-pendeta rahib-rahib Yahudi, ya. Ini pendapat sebagian ulama Zuhri dan juga sebagian Ashabur Ra'yi. Pendapat yang lain, dan ini pendapat jumhur ulama, itu pendapat Al-Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan ini jumhur ulama, sebagaimana pernyataan Al-Qurtubi, ini mayoritas ulama, mereka mengatakan boleh seorang mengajarkan Al-Quran dengan meminta upah. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas tentang ruqyah. Ketika Nabi berkata, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sebaik-baik upah yang kalian ambil adalah dari kitabullah. Itu dari mengajarkan Al-Quran, ya. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Karena ketika sebagian sahabat meruqyah dengan baca Al-Fatihah, akhirnya sembuh, kemudian mereka dikasih jo'lah atau hadiah dari pemberian dari orang-orang yang disembuhkan dengan ruqyah tersebut. Demikian juga di antara dalil kisah tentang seorang sahabat yang dia miskin kemudian dia ingin menikah dengan seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kau punya apa? Dia bilang, saya punya sarung. Ya sudah, jadikan itu sebagai mahar. Kata dia, sarungku cuma satu. Kalau saya kasih mahar, saya tidak bisa pakai sarung. Kemudian kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun hanya cincin dari besi. Kemudian dia cari nggak dapat. Terus Rasulullah bertanya, kau punya hafalan Quran apa? Maka dia sebutkan, saya punya hafalan ini dan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan Quran yang kau miliki sebagai mahar. Disebut dalam riwayat yang lain, maksudnya dengan engkau mengajarkan Al-Quran kepada wanita tersebut. Dan kita tahu namanya mahar harus bernilai. Harus bernilai, bukan hanya sekedar setoran hafalan, bukan. Maksudnya di sini engkau mengajarkan Al-Qur'an kepada orang wanita tersebut itu bernilai, bisa jadi mahar. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Qur'an bisa dapat upah. Dan ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwasanya mengajarkan Al-Qur'an boleh mengambil upah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanapun seorang hati-hati ketika dia berbicara tentang agama, baik mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan ilmu-ilmu agama, maka jangan dia jadikan itu sebagai tujuan. Jangan dijadikan dunia sebagai tujuan. Apalagi Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya, illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah."
Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya dituntut dalam rangka mencari wajah Allah, kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan dunia, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan ini ancaman yang keras bagi orang yang menuntut ilmu dalam rangka mencari dunia, ya, dalam rangka mencari dunia. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan seorang jangan menuntut ilmu kemudian dia ingin supaya dapat duit, jangan. Jadi berarti dia termasuk dalam hadis ini. Tetapi kalau dia kemudian nuntut ilmu, kemudian dia diberi kedudukan, kemudian dia diberi tempat untuk mengajar, digaji, enggak jadi masalah dia mengambil gaji tersebut. Dia mengambil upah tersebut, tetapi jangan dijadikan sebagai itu tujuan. Tujuan saya mengajar, saya belajar ilmu supaya saya dapat dunia banyak. Ini haram karena Allah Maha tahu tentang niat. Allah Maha tahu tentang niat. Maka saya ingatkan juga sebagian agar kita tidak mengikuti dai-dai yang kemudian mereka misalnya ketika mengajar ilmu tertentu mereka pasang tarif, ya tarif sekian. Maka ini perkara yang sebenarnya tidak layak bagi seseorang, ya. Apalagi Nabi tadi mengatakan barang siapa menuntut ilmu dalam rangka untuk meraih secercah dunia, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga, dia tidak akan mencium bau surga. Maka kepada para muallimin, kepada para dai, kepada para pengajar, para qurra, ahli baca Quran, para asatidzah, hendaknya mereka memperbaiki niat mereka, ya. Kalaupun mereka mendapatkan hadiah atau pemberian, maka hendaknya jangan dijadikan sebagai tujuan utama, jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Kalau mereka memiliki kelebihan harta, maka mereka bisa sumbangkan kepada yang lain. Yang penting jangan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan kami yang terbesar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi wa iyaya fattaqun, takutlah kepadaku, jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, yaitu jangan kau sembunyikan ayat-ayat dalam Taurat yang menyelisih hawa nafsumu atau karena keinginan sebagian orang. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur ketika ada seorang, kalau orang-orang Bani Israel, Yahudi, di antara mereka orang-orang kaya berzina, maka tidak ditegakkan hukum rajam, cuma dicambuk. Tapi kalau orang-orang miskin berzina, maka ditegakkan hukum rajam. Akhirnya demi kemaslahatan manusia, maka mereka kumpulkan agar menyenangkan orang-orang kaya dan orang-orang miskin, maka mereka akhirnya merubah isi Taurat. Mereka sepakat bagaimana kalau hukum rajam ini supaya enak kita semua, ya, kita rubah. Ya, harusnya dirajam kalau sudah nikah kemudian berzina, dirajam sebagaimana dalam Islam, tapi mereka rubah supaya menyenangkan hati mereka. Mereka rubah yang harusnya dirajam dirubah menjadi cukup dicambuk, kemudian pelaku zinanya dikasih arang hitam di wajahnya, kemudian diarak di atas himar berputar-putar di kampung mereka. Ini namanya merubah. Kenapa? Takut kepada manusia. Hanya ingin mendapatkan keridhaan manusia. Yang lakukan ini siapa? Pendeta-pendeta mereka. Ya, pendeta-pendeta mereka melakukan ini untuk apa? Untuk meraih dunia. Jadi kemudian mereka sembunyikan ayat-ayat Allah untuk meraih dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan mengingatkan mereka. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kalian sembunyikan yang hak sementara kalian mengetahui. Ini larangan mencampur adukan antara hak dan batil. Hak harus hak, ya. Tidak ada dicampur adukan dengan kebatilan, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang hak dan batil, ya, maka Allah pisahkan hak sendiri, batil sendiri, tidak boleh dicampur adukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Kata Allah, hal itu karena Allah adalah al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang disembah selain Allah adalah batil. Jadi hak sendiri, batil sendiri, tidak mungkin dicampurkan. Tidak mungkin dicampurkan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin." Sungguhnya kami atau kalian la ala hudan, di atas petunjuk, au fi dhalalim mubin, atau di atas kesesatan yang nyata. Jadi cuma dua kemungkinan, di atas kebenaran atau kesesatan yang nyata, tidak digabung-gabungkan. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Apalagi setelah kebenaran pasti kebatilan. Tidak ada yang tengah-tengah. Campur baur antara kebatilan dengan al-haq, enggak ada. Ya. Oleh karenanya ketika
Allah Rasulullah SAW berbicara tentang Al-Quran, kata Rasulullah SAW, Al-Quran hujjatul lak au alaik. Al-Quran itu membelamu atau akan menyerangmu. Ketika seorang mencampurkan kebatilan dengan kebenaran, ini jadi masalah, ini dilarang. Kalau ketika dicampur kebatilan dengan kebenaran, dan kebatilan dengan kesesatan, maka otomatis ada kebenaran yang tersembunyikan. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo. Jangan campurkan kebenaran dengan kebatilan, maka dan kalian menyembunyikan kebenaran, ya, karena konsekuensi dari mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan pasti ada kebenaran yang ada hak yang tersembunyikan. Yang sebagian hak yang tersembunyikan tersebut diganti dengan kebatilan. Maka di merger, digabungkan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah larang. Hak-hak, batil-batil. Maka jangan dicampur adukan. Ini para ulama khilaf. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel sehingga Allah menegur mereka? Ada yang mengatakan, yaitu kalian jangan mencampur adukan Taurat yang batil dengan Taurat yang hak dengan kebatilan. Itu kalian merubah-rubah ayat dalam Taurat. Ya, kalian merubah ayat dalam Taurat. Seperti tadi, mereka rubah ayat tentang rajam, mereka rubah hukumnya dan mereka mengatakan ini dari Taurat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadza min indillah, liyashtaru bihi thamanan qalila." Sungguh celaka orang-orang yang menulis dengan tangan-tangan mereka, mereka ngarang ayat-ayat, kemudian mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Jadi mereka ngarang, ini ayat, ada ayat, tidak ada rajam. Padahal dalam Taurat isinya rajam. Ini namanya mencampur adukan antara kebatilan dengan kebenaran. Contoh, mereka mencampurkan antara kebatilan dengan al-haq. Di antaranya mereka mengatakan benar Muhammad adalah Nabi. Kami beriman Muhammad adalah Nabi. Tapi Muhammad diutus bukan untuk kami. Nabinya harus Nabi Bani Israel. Muhammad Arab. Maka Arabi ini, Muhammad orang Arab ini, sukunya Arab, diutus kepada suku yang lain. Ini contoh di mana mereka mencampur adukan antara kebatilan dengan al-haq, dengan mengaku-ngaku bahwasanya Muhammad memang benar nabi tapi tidak diutus bagi kami. Ya. Atau mereka mengatakan mereka beriman akan datang nabi terakhir, tapi nama Muhammad mereka coret. Akan datang nabi terakhir, tapi bukan Muhammad. Muhammad. Ini di antara bentuk mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Ini sangat berbahaya para jamaah Majelis Ta'lim Al-Ittiba. Karena kalau kebatilan muncul sebagai kebatilan, banyak orang tidak ikut. Tapi ketika dipoles dengan sedikit kebenaran, maka banyak yang ikut. Banyak yang ikut. Ini betapa banyak bid'ah dipoles dengan sedikit sunnah, maka jadi laris. Bid'ah dipoles dengan sedikit sunnah, maka jadi laris. Musik-musik yang haram dipoles dengan kasidahan menyebut nama-nama Allah jadi laris. Ya, kalau mungkin musik murni orang mungkin tidak ikut, tapi ketika dipoles dengan sedikit kebenaran seakan-akan jadi benar. Dan sifat manusia ketika ada tercampur kebatilan dengan kebenaran, yang mereka lihat kebenaran yang ada di situ, sehingga menjadikan sebagian mereka tutup mata dengan kebatilan yang ada. Dan ini berbahayanya orang mencampur adukan antara kebatilan dengan kebenaran. Makanya Allah larang dengan larangan khusus. Kalau hak-hak, batil-batil, jangan dicampur adukan. Jangan dicampur adukan. Ya. Kata Allah, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalian sengaja menyembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahui hal tersebut. Ya. Kalian tahu itu kebenaran. Kalian tahu Muhammad itulah nabi terakhir untuk kalian. Untuk seluruh umat manusia kalian sembunyikan. Kalian sudah nungguin nabi tersebut. Ketika datang kalian tidak beriman. Ya. Kalian tidak beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini dalil bahwasanya mereka Bani Israel ya juga diperintahkan dengan ini, dengan salat. Jadi Bani Israel juga wa aqimus salat. Ini ayat tentang Bani Israel. Saya ulang, ini ayat tentang Bani Israel. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat, bayar zakat, warka'u, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Jadi mereka juga salat, mereka juga bayar zakat. Adapun salat mereka bagaimana, wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas mereka ada rukuknya. Yang jelas ada rukuknya. Zakatnya bagaimana, wallahu a'lam bishawab, mereka juga bayar zakat. Oleh karenanya Nabi SAW ketika melewati kuburan Nabi Musa alaihissalam, Nabi melihat Nabi Musa alaihissalam dalam kuburan qama yusalli, sedang salat.
sedang salat. Yaitu Nabi Musa merasakan kenikmatan dengan beribadah kepada Allah bahkan dalam alam barzakh. Dan Nabi Isa alaihissalam ketika dia berbicara pertama kali di hadapan Bani Israel, dia berkata, Inni Abdullah atani Allahul kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan bayar zakat. Jadi Nabi Isa juga salat dan juga bayar zakat. Makanya Nabi Isa salat, Nabi Isa berdoa, Nabi Isa bayar zakat. Intinya mereka juga dulu mengerjakan salat dan mereka juga bayar zakat. Dan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini banyak. Jadi salat bukanlah ibadah yang baru cuma buat orang Islam. Orang-orang terdahulu juga mereka salat. Nabi Ibrahim ketika yang lebih jauh lagi, yang lebih lama lagi sebelum Bani Israel, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Sarah diambil oleh sang raja untuk dizinai, Nabi Ibrahim salat. Nabi Ibrahim salat, ya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ya. Taib. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ini juga cercaan kepada Bani Israel. Jadi Allah sebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Seakan-akan Allah berkata, "Aku sudah berikan nikmat kepada kalian banyak sekali. Penuhilah janji kalian. Kenapa kalian begini? Kenapa kalian begini? Kenapa kalian begini?" Allah tegur Bani Israel. Dan ini Rasulullah bacakan di Madinah, didengar oleh orang Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Dan ini ayat tujukan kepada mereka. Atamuruna nasa bil birri. Tentunya ayat ini memang berkaitan dengan Bani Israel, tapi pelajaran bagi kita jangan sampai seperti mereka. Atamuruna nasa bil birri, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian baca Taurat. Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian berfikir, ya? Dan ini peringatan kepada Bani Israel yang mereka, di antara mereka selalu menyuruh untuk beriman kepada Taurat, dan mereka sendiri tidak mengerjakan Taurat. Mereka menyuruh orang-orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, akan datang Nabi terakhir. Berimanlah kepada Nabi tersebut. Ternyata mereka sendiri tidak beriman. Padahal mereka tahu, antum tatlunal kitab, dan kalian baca Taurat. Kalian tahu bahwasanya akan datang Nabi tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak mengamalkan apa yang mereka serukan, dan ini sangat berbahaya. Kita, ya, juga dilarang seperti itu. Jangan sampai kita menyerukan apa yang tidak kita kerjakan. Dan ada 3 ayat dalam Al-Quran yang menjadi peringatan keras bagi para dai, ya. Para dai, para panitia pengajian yang ngajak-ngajak orang ngaji, para orang-orang yang share-share pengumuman kajian, share ilmu, yang mereka menyuruh orang untuk melakukan sementara dia sendiri tidak melakukan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apa kalian menyuruh manusia berbuat kebajikan sementara kalian melupakan diri kalian? Ya, padahal kalian baca Alkitab. Kalau orang Yahudi kalian baca Taurat, kalau orang Islam kalian baca Al-Qur'an, kalian baca hadis, bahkan kalian yang share. Kalian tahu, ya. Jangan menjadi seperti lilin menerangi orang lain kemudian membakar dirinya sendiri. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah. Kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, aku tidak ingin menyelisih apa yang aku perintahkan kepada kalian. Ini 3 ayat, ya, dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kita. Dan kita, alhamdulillah, kita senang berbuat kebajikan, kita senang men-share kebajikan, kita senang bikin kelompok-kelompok majelis taklim. Ini nikmat, ya. Kita berharap dapat pahala yang banyak, tapi jangan sampai lupa diri kita sendiri. Suruh orang baik, kita sendiri tidak baik, ya. Oleh karenanya dalam hadis yang mengerikan, ya, dalam Sahih Al-Bukhari, ya, Nabi SAW mengatakan, innahu yu'ta birrajuli min ummati yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabuhu. Kata Nabi SAW, didatangkan salah seorang dari umatku pada hari kiamat kelak. Dai ini, seorang dai. Dia dihadirkan pada hari kiamat kelak,
kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam, fatandaliku aktabuhu, kemudian ususnya brodol dari duburnya, ususnya keluar. Keluarnya bukan pelan-pelan tapi langsung fatandalik. Fatandaliku aktabuhu, ususnya keluar dengan brodol dari duburnya. Fayaduru kama yaduru al-himar birohahu, maka dia pun dengan ususnya dia muter-muter seperti himar, keledai kalau ketika dia disuruh menggiling alat penggiling biji gandum, ya maka dia muter supaya alat tersebut bergerak untuk menggiling biji gandum. Maka orang ini pun muter, tapi dia muter dengan ususnya, muter. Sampai jadi heboh di neraka jahanam. Orang neraka jahanam heboh, orang mereka kenal orang ini. Ini orang mungkin top, mungkin orang ini populer, mungkin orang ini followernya banyak, kayak mungkin orang ini kalau ceramahnya mantap, orang ini pokoknya bikin heboh. Kata Nabi, fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka penghuni neraka kumpul, heboh, kelilingi dia. Ada apa ini orang ini? Kaget mereka. Ini orang kan baik, karena bisa sama-sama kita di sini. Mereka pada kumpul, ini orang populer, orang baik, orang seru, sedang menyuruh kebaikan. Fayaquluna ya fulan, mereka berkata, wahai fulan, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Bukankah kau dahulu menyuruh kami untuk berbuat kebajikan? Wa tanhana 'anil munkar, kau yang menyuruh kami untuk meninggalkan kemungkaran. Tapi kami enggak mau dengar, kami enggak melakukan kebajikan. Tapi kau orang baik, kau yang berdakwah dulu, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Kok bisa di sini? Heboh, neraka heboh. Kumpul orang-orang neraka kumpul. Kok bisa di sini? Fayaqul, maka dia berkata dengan penuh kepiluan hati, dengan kesedihan. Kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Aku dulu menyuruh kalian berbuat kebajikan tapi aku tidak melakukannya. Bayangkan ini. Aku menyuruh kebajikan, aku tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, aku mengerjakannya. Maka waspada, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik sebagai dai, ya saya sebagai dai, ibu sebagai panitia pengajian, ibu suka nge-share kebaikan yang Masya Allah display picture-nya isinya hadis-hadis, isinya ayat-ayat, isinya perkataan para salaf. Masya Allah, kalau orang baca orang bisa terpesona dengan nasihat-nasihat tersebut. Kemudian ternyata kita sendiri waliyadzubillah atau kemudian tidak melakukan apa yang kita sebarkan tersebut. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya yang paling utama untuk mengerjakan, yang paling membutuhkan apa yang kita share adalah diri kita. Kita yang paling utama. Karena kalau kita hanya bisa ngomong, kita akan celaka pada hari kiamat kelak. Dan akhirnya nasibnya seperti orang ini. Malu kalau orang datang, loh, ibu kan dulu ketua majelis taklim. Ibu dulu kan yang ngajak-ngajak pengajian. Ibu yang ini, kenapa bisa di sini? Ya, repot. Karena seorang muhasabah diri, kita ini punya kekurangan. Yang kita banyak istighfar. Timbul pertanyaan, Ustaz kalau begitu, kalau kita belum baik kita enggak boleh berdakwah? Enggak. Kita sekarang dibebani dengan dua perkara. Kita ada beban dari Allah. Ya kita disuruh menyampaikan, dan kita suruh mengamalkan apa yang kita sampaikan. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Dan tidak mungkin kita meninggalkan seluruh maksiat. Makanya kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ayuna alladzi lam yaslam minal munkar. Siapa di antara kita yang selamat dari kemungkaran? Ya. Di antara kita pasti ada yang melarang kemungkaran, dia lakukan. Di antara kita pasti ada yang menyuruh kepada kebaikan, tidak dia kerjakan. Kawan-kawan salat malam, di sini tidak salat malam. Kawan-kawan jaga pandangan, di sini tidak jaga pandangan. Terus apa yang kita lakukan, Ustaz? Kita berhenti dari dakwah, kita berhenti dari menyebar pengajian, kita berhenti dari share ilmu. Sementara ahlul batil, tukang maksiat, share di sana sini kejahatan mereka, kebatilan mereka, kesesatan mereka, kekufuran mereka, ateis mereka sebarkan. Terus kita gimana, Ustaz? Jalan, tapi sering beristighfar kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar kita bisa melaksanakan semaksimal mungkin. Ya, agar kita punya udzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha. Kalau terjerumus dalam kemaksiatan, segera istighfar kepada Allah. Jangan tunda-tunda. Ya, jangan tunda-tunda. Jadi ayat ini ayat yang mengerikan bagi para dai. Tapi mereka harus tetap menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan orang yang hanya bisa ngomong, tidak mengerjakan, ini ciri-ciri Yahudi. Ciri-ciri pendeta Yahudi. Makanya Allah tegur mereka. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian yang bisa ngomong tapi lupakan diri kalian. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis sabri was salat."
Wa innaha lakabiratun ilal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun ilal khashi'in. Sungguhnya salat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Yaitu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang khusyuk ketika salat, dan ini adalah sifat yang mulia ya. Seorang yang takut kepada Allah, terutama secara umum dia khusyuk kepada Allah, dia takut kepada Allah, terutama ketika dia khusyuk ketika sedang salat ya. Ini dalil bahwasanya salat merupakan penolong utama ketika seorang menghadapi perkara yang sulit, seorang menghadapi ujian hidup ya. Di antaranya dengan segera salat, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr fazi'a ila salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi suatu permasalahan langsung segera menuju salat. Yang pertama Nabi kerjakan salat. Salat 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan salat sebagai penolong dengan penuh kekhusyuan adalah perkara yang berat ya. Wa innaha lakabiratun ila alal khashi'in. Jadikan salat, untuk salat dan bersabar adalah perkara yang sulit. Salat dan bersabar perkara yang sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang bisa terbiasa dengan salat, terbiasa dengan sabar, yaitu siapa? Orang-orang yang takut kepada Allah, yang yakin mereka akan bertemu dengan Allah dan mereka akan dikembalikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak takut kepada Allah, salat bagi dia berat, bersabar berat. Dia tidak mudah bersabar. Ada masalah maka dia segera tulis di internet, segera maki-maki di medsos, mungkin bikin pertemuan para wartawan untuk menyampaikan aspirasi dia atau isi hatinya. Tidak ada kesabaran dalam kata-kata, dalam perbuatan. Kemudian mau salat malas. Dia selalu mencari solusi dari materi. Harusnya dia mencari solusi dengan beribadah kepada Allah terlebih dahulu. Adapun orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah, yang yakin akan dikembalikan kepada Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yang yakin dia akan ketemu dengan Allah dan akan dikembalikan kepada Allah, mudah bagi mereka untuk salat. Ada masalah sedikit salat. Ada masalah sedikit sabar. Itu sudah menjadi kawan perjalanan hidup mereka, sabar dan salat, sabar dan salat. Kalau anti, ibu-ibu memiliki sifat seperti ini, ada masalah sabar, ada masalah salat, maka insya Allah termasuk dari ayat ini. Ya, kata Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, dia tahu dunia cuma sementara. Dia tahu dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah kalau dia bersabar. Sehingga dia mudah untuk bersabar, dia mudah untuk salat. Tapi kalau imannya kepada hari akhirat lemah, sulit dia untuk bersabar. Sulit, dia ingin ada balasan segera di dunia. Sulit untuk salat. Kenapa sulit untuk salat? Karena dia tidak merasa yakin salat bisa memberi solusi baginya. Dia tidak merasa yakin. Sehingga dia bangun salat malas. Makanya kita jangan sampai demikian. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israil sekalian, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Allah ulangi lagi. Jadi setelah Allah sebutkan nikmat, Allah ingatkan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Ya, ini adalah sesuatu yang aneh. Kalian diberi nikmat harusnya bersyukur, maka kalian begini, mencampurkan hak dengan batil, menjual ayat-ayat dengan harga yang murah, ya. Kemudian pandainya ngomong tidak diamalkan. Allah sebutkan ciri-ciri Bani Israil. Setelah itu Allah ingatkan lagi, wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Dan lebih istimewa, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan aku telah melebihkan kalian di atas segala umat. Ini maksudnya di zaman itu. Banyak suku Allah ciptakan, banyak keturunan Nabi Adam alaihissalam, banyak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi yang paling mulia di zaman tersebut adalah Bani Israil. Saking mulianya mereka, Allah kirim banyak nabi untuk membimbing mereka. Tapi mereka menjadi bangsa yang paling biadab sekarang. Subhanallah. Dahulu menjadi bangsa yang paling utama, paling top, yang Allah pilih di antara yang lainnya. Sekarang menjadi bangsa yang paling biadab gara-gara hasad kepada Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab. Ya.
Maka Allah ingatkan, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wahai Bani Israel, takutlah kalian kepada satu hari di mana satu jiwa tidak akan membela jiwa yang lain. Hari tersebut tidak ada jiwa bisa membela jiwa yang lain. Tidak bisa seorang membela yang lainnya. Masing-masing bertanggung jawab dengan amalnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, di mana tidak bisa diterima syafaat. Bagi orang yang kafir tidak bisa menerima syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, kata Allah, orang-orang kafir tidak bermanfaat baginya syafaat para pemberi syafaat. Kalau beriman bisa. Kalau beriman bisa. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak bisa diambil ya tebusan darinya, ya. Innal ladzina kafaru la anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Kata Allah, sesungguhnya orang kafir kalau mereka punya emas sebesar bumi ini bahkan 2 kali lipat untuk menebus mereka dari mereka punya dan mereka ingin nebus mereka agar keluar dari neraka jahanam, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalau masuk neraka jahanam. Kafir kekal, tidak ada yang bisa selamatkan. Syafaat tidak bermanfaat. Kemudian fida, yaitu tebusan juga tidak bermanfaat. Kemudian kata Allah, walahum yansarun, dan mereka tidak akan ditolong. Inilah 3 perkara yang mungkin menyelamatkan orang dari azab pada hari kiamat, namun tidak ada. Makanya Allah mengatakan kepada orang kafir, malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling menolong? Enggak bisa. Mereka jangankan nolong orang, nolong diri mereka sendiri tidak bisa. Ini 3 hilang semua bagi orang kafir di akhirat. Ya. Mereka tidak akan ditolong, tidak ada yang bisa menolong. Tidak bisa saling menolong di antara mereka dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Walahum yansarun. Kemudian tidak bisa menerima syafaat karena mereka kafir. Seandainya mereka beriman, mereka bisa terima syafaat. Kemudian la yu'khadh minha adlun, tidak bisa menerima tebusan, sama saja. Ya. Namanya orang diazab mungkin bisa keluar dengan dikasih tebusan, atau dikeluar karena dapat syafaat, atau keluar karena ditolong. Ini 3-tiganya hilang bagi orang yang kafir pada hari kiamat kelak, di antaranya Bani Israel. Allah ingatkan mereka agar mereka takut dengan hari tersebut. Karena kalau mereka begini terus kondisinya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Al-Quran, maka mereka tidak akan ditolong oleh siapapun. Setelah itu, Ibn Rahmatillah Subhanahu Wa Taala, Allah kemudian menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Kita bacakan, masih ada waktu, ya. Wa idz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Kata Allah, tatkala kami selamatkan kalian dari Firaun dan pengikut-pengikutnya, ya. Yasumunakum su'al adzab, mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya, yaitu merasakan kalian su'al adzab, azab yang pedih. Mereka disiksa, mereka dijadikan budak, ya. Ini terjadi kapan? Sejak Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia. Ya, sebagaimana kita tahu sejarah Bani Israel, Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf kemudian pergi ke Mesir, kemudian menjadi bendaharawan Mesir. Setelah itu kemudian dia panggil saudara-saudaranya Bani Israel semuanya ke Mesir. Dipanggillah bapaknya Yakub alaihissalam, dipanggillah ibunya Rahil, kemudian dipanggillah 11 saudaranya Binyamin dan yang lainnya. Kemudian mungkin keluarganya, tante-tantenya, bibinya, mungkin semuanya pindah ke Mesir. Setelah pindah ke Mesir, mereka diberi tempat khusus Bani Israel oleh penduduk Mesir. Penduduk Mesir. Disebutkan penduduk Mesir di zaman Nabi Yusuf dari suku Heksos, sebagaimana pendapat Tahir bin Asyur, dari suku Heksos. Kemudian setelah itu suku Heksos ini, Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, suku Heksos dikalahkan oleh suku Akbat. Suku Akbat sukunya Fir'aun. Ketika datang suku baru, suku Akbat sukunya Fir'aun, ya, maka mereka pun akhirnya berbuat zalim kepada Bani Israel. Ada yang mengatakan sukunya dari awal memang suku Akbat, tidak ada suku Heksos, tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Artinya mereka setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, mereka sudah tidak pandang lagi Bani Israel. Mulailah mereka disiksa, diperbudak, dijadikan pekerja dan yang lainnya. Mereka disiksa. Sampai akhirnya muncullah Fir'aun yang jahat, yang bengis. Kemudian dikatakan oleh para dukunnya, maka akan datang seorang anak lahir dari Bani Israel yang akan menggulingkan tahtamu, yang akan merebut singgasanamu. Dia akan lahir pada tahun sekian. Pada tahun sekian, ya. Maka akhirnya mulailah Fir'aun membunuh anak-anak yang lahir pada tahun tersebut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yudzabbihuna abna'akum." Mereka
Fir'aun dan bala tentaranya atau pengikutnya menyembelih putra-putra kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Adapun wanita-wanita dibiarkan hidup. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Yang demikian tersebut ada cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Allah sebutkan ini dulu cobaan, tapi Allah tolong mereka. Allah ingin menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian wahai Bani Israil. Kalian dulu tersiksa. Kalian dulu terhina di Mesir. Kalian disiksa, dibunuh, dijadikan budak. Ya. Sampai Fir'auna dzil autad. Di antara tafsiran firman Allah, wa Fir'auna dzil autad. Fir'aun yang memiliki tali, di antaranya Fir'aun kalau menyiksa orang, dia taruh tali di seluruh di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kemudian ditarik agar orang tersebut lepas, ditarik, disiksa oleh Fir'aun dan dinonton oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Suka menyiksa. Yasumunakum su'al adzab. Membuat kalian merasakan siksa yang pedih. Di antara siksaan tersebut, selain kalian disiksa, selain kalian diperbudak, anak kalian disembelih. Yang laki-laki disembelih, yang perempuan tidak disembelih. Ini adalah kehinaan. Bagaimana kalau laki-laki disembelih, tinggal perempuannya jadi budak, disuruh melayani suku Akbat. Kalau dibunuh semuanya laki-laki perempuan selesai. Tapi tidak, yang laki-laki dibunuh agar tidak bisa melawan, perempuannya disiksa, dijadikan budak kemudian untuk melayani suku Akbat. Allah sebutkan tentang apa yang kalian rasakan dahulu, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Sungguh ada ujian yang berat bagi kalian, tapi Allah selamatkan kalian dari siksaan ratusan tahun yang kalian rasakan. Kalau Allah sebutkan lagi, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Tatkala kami belah laut, Allah ceritakan bagaimana Allah selamatkan mereka, Bani Israil. Tatkala kami belah laut, fa anjaynakum, laut terbelah, kemudian sebagaimana sering kita sampaikan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, maka lautan tersebut mengalir ke atas, dan ini mukjizat yang luar biasa. Ya. Kemudian tiba-tiba mengalir ke atas, kemudian yabasan, tiba-tiba tanahnya menjadi kering. Ini laut sudah entah berapa ribu tahun atau berapa juta tahun laut tersebut, tiba-tiba begitu dibuka langsung kering seketika itu. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kering? Agar Bani Israil bisa lewat. Lautnya terbuka, kemudian tanahnya kering seketika itu. La takhafu darakan wa la takhsha. Tidak perlu takut tenggelam, tidak perlu takut tersusul. Karena kalau tanahnya gembur, lembek, maka mereka berjalannya susah. Sementara suku Akbat, Fir'aun dan bala tentaranya sudah menyusul. Kalau mereka jalan terlambat, apalagi antara mereka ada orang tua, ada anak-anak, orang sakit, dikejarlah sama Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah jadikan tanah tersebut langsung keras, seperti tanah di daratan, sehingga mereka langsung bisa menapakkan kaki mereka menuju sisi laut yang satunya. Maka mereka pun berjalan. Kata Allah, wa agraq fa anjaynakum, kami pun selamatkan kalian. Wa agraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan alu Fir'aun dan bala tentaranya, wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Kalian melihat. Ini nikmat tersendiri bagi Bani Israil. Karena nikmat ketika melihat musuh tenggelam, musuh dibinasakan di depan mata seseorang, itu nikmat. Allah mengatakan, wa antum tanzurun. Inilah Fir'aun bala tentaranya ratusan tahun menyiksa kalian, tenggelam di hadapan kalian. Kalian melihat. Kalian melihat. Ya. Kalian melihat bagaimana mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya dan keangkuhannya. Kemudian bahkan Allah selamatkan jasad Fir'aun di hadapan kalian. Kalian bisa lihat, ini Fir'aun masih hidup. Bukan masih hidup, mas jasadnya selamat dan benar-benar sudah tewas. Benar-benar sudah tewas, ya. Jadi ini nikmat kalian melihat itu semua. Kemudian Allah berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Di antara nikmat juga Allah pernah mengambil janji kepada Musa dan Musa berjanji kepada Allah. Wa'adna itu artinya saling berjanji. Ada dalam sebagian qiraah wa'id wa'adna, tatkala kami menjanjikan kepada Musa. Adapun qiraah yang sering kita baca wa'id wa'adna, tatkala kami saling berjanji, itu Allah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat. Musa juga punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 lailah, yaitu 40 hari Allah akan berikan kepada Musa Taurat. Tunggu 40 hari. Ya. Jadi Nabi Musa pergi, tunggu 40 hari Nabi Musa puasa, kemudian Nabi Musa pergi bertemu dengan Allah untuk menerima Taurat. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya, dan Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada kakaknya Harun alaihissalam? Kata Allah, "Tsumma takhadtumul ijla." Kemudian kalian menjadikan patung sapi. Min ba'dihi, setelah Musa pergi, wa antum zalimun, kalian berbuat kezaliman. Kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian menyembah berhala sapi tersebut? Ya, ini sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Toha. Ya, sudah pernah saya sampaikan, yaitu intinya ketika Nabi Musa pergi,
untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun alaihissalam. Ternyata di antara mereka ada Samiri. Samiri ini siapa sudah pernah saya jelaskan dalam tafsir surat Thaha. Saya tidak ingin ulangi lagi. Tapi saya ingin sampaikan. Akhirnya mereka ternyata membawa emas-emas dari Bani Israel. Emas-emas dari mana? Dari suku Akbat. Disebutkan bahwasanya dalam ada dua pendapat di kalangan para tafsir, yaitu ketika mereka hendak kabur dari Mesir menuju meninggalkan kota Mesir, sehari sebelumnya mereka minjem emas dari suku Akbat. Teman-teman yang kenal, pinjam dong, kita ada walimah atau ada apa, jadi kasih pinjaman. Ketika mereka pergi dari kota Mesir, mereka bawa lari emas-emas tersebut. Dan ini haram. Mereka ngambil punya orang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ketika mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam dalam lautan, sebagian jasad-jasad mereka selamat, artinya diselamatkan, maka mereka mengambil emas-emas yang ada pada jasad-jasad Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal ghanimah tidak dihalalkan bagi mereka. Ini pendapat kedua. Intinya, mereka membawa emas yang emas-emas tersebut haram bagi mereka. Akhirnya, kata Nabi Harun, kumpulkan itu emas-emas semuanya, dibuang dalam suatu kubangan, kemudian dinyalakan api. Akhirnya datanglah Samiri, dia membentuk emas tersebut menjadi seperti sapi, kemudian dia lemparkan semacam pasir. Ya, ini dalam surat Thaha intinya. Akhirnya sapi tersebut bisa mengeluarkan suara. Akhirnya mereka menyembah sapi tersebut. Ini yang Allah sebutkan. Ya. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian menjadikan sapi yang kalian sembah setelah perginya Nabi Musa dan kalian berbuat zalim. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Allah suruh mereka bersyukur. Sudah berbuat dosa, kemudian berbuat kesalahan, Allah ampuni. Dan mereka disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala besok sampai sini saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjut 2 pekan lagi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.